Postingan terbaru RM ke Instagram mau tak mau memperlihatkan referensi Yoonmin. Apakah terlalu dini untuk memahkotai postingan RM sebagai raja museum di Instagram? Sebagian besar feed Instagramnya adalah foto-foto dirinya mengunjungi berbagai museum di seluruh Amerika Serikat dan Korea, serta karya seni favoritnya. Estetikanya sangat bagus dan kami yakin RM telah menikmati berbagai karya favoritnya dengan ARMY di Instagram. Dalam postingan Instagram terbarunya, RM mengunggah satu gambar dari karya seni yang menggambarkan seekor kucing hitam dan seekor burung putih kecil. Tidak ada keterangan, hanya gambar untuk 23,7 juta pengikutnya. Potongan itu memang sangat lucu, bahkan Jaehyuk berkomentar di bawah gambar, permisi, apa hal yang menggemaskan ini? ARMY dengan cepat menunjukkan kepada siapa hal yang menggemaskan itu. Itu mengingatkan mereka, tidak lain adalah Suga dan Jimin. Karena Suga berkali-kali dibandingkan memiliki kemiripan dengan kucing dan Jimin mirip dengan bayi bebek. ARMY tidak bisa tidak membuat perbandingan. Karya itu sendiri adalah lukisan cat minyak oleh seniman Kim Dong-ji yang diberi judul Burung dan Kucing. Apakah RM menyukai lukisan itu karena mengingatkannya pada Suga dan Jimin atau karena seni itu sendiri? Jawabannya mungkin keduanya. Di sisi lain, Jimin dinobatkan sebagai idol terbaik tahun ini setelah memenangkan Fan Plus Final Award 2021. Penggemarnya merayakan kemenangan dengan menyumbangkan ke berbagai tujuan. Periode pemungutan suara untuk penghargaan Final Fan Plus ketiga 2021 untuk idol terbaik tahun ini berakhir pada 20 Desember, dimulai pada 15 November. Meskipun persaingan ketat di antara tiga pesaing teratas untuk gelar, Jimin muncul sebagai pemenang dengan 3.172.070.441 suara yang mengesankan. Sebagai hadiah atas kemenangan ini, Jimin akan punya mega LED screens di 3 lokasi. Penggemar Jimin merayakan kemenangan ini dan mengiriminya pesan ucapan selamat atas gelarnya yang sangat pantas didapatkan. Tagar Jimin Best Idol 2021 menjadi trending nomor 3 di tren dunia bersama dengan Selamat Jimin. Tagar juga menjadi tren di Amerika Serikat, memuncak pada nomor 6 dan Korea Selatan memuncak pada nomor 2. Tren lainnya termasuk Tim Jimin, Park Jimin, dan We Love You Jimin. Mempertimbangkan betapa sulitnya bersaing untuk gelar ini oleh penggemar yang berbeda untuk idola mereka, penggemar Jimin sangat bangga dengan apa yang telah mereka capai. Mereka membagikan sertifikat voting mereka untuk menunjukkan kontribusi mereka dengan kemenangan yang indah dan bermakna ini bagi mereka dan idola mereka. Sebagian penggemar Jimin memuja dan mengagumi idola mereka. Pengaruh positifnya pada mereka pernah disaksikan melalui perbuatan mereka. Untuk hari bahagia ini, para penggemar juga memberikan donasi kepada UNICEF atas nama Jimin untuk mendukung tujuan memenuhi kebutuhan anak-anak yang rentan dan keluarga mereka di seluruh dunia. Jimin selalu proaktif dalam mendukung kesejahteraan anak-anak seperti dalam hal kesehatan dan pendidikan. Para penggemarnya bangga untuk melanjutkan upayanya dalam memastikan kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia. Donasi lain sebelumnya diberikan kepada UNICEF juga atas nama Jimin untuk memperingati berbagai kesempatan seperti kemenangannya di Mama 2021 untuk momen TikTok favorit tahun ini dan video Permission to Dance yang telah ditetapkan sebelumnya dan masih memegang rekor video TikTok yang paling banyak dilihat dan disukai oleh seorang selebriti Korea dalam 24 jam pertama. Donasi ini juga dilakukan untuk tujuan sama untuk mendukung kebutuhan anak-anak rentan dan keluarganya. Sumbangan lain diberikan pada tanggal 18 Desember, sekali lagi atas nama Jimin, untuk merayakan gelarnya yang tak tertandingi sebagai raja reputasi merek. Setelah mencetak rekor sejarah peringkat pertama dalam peringkat reputasi merek masing-masing anggota boy group selama 35 bulan berturut-turut dan 37 bulan secara keseluruhan. Donasi tersebut diberi judul Hadiah Air untuk Kelangsungan Hidup dan diharapkan dapat membantu menyediakan sabun, saset gram rehidrasi oral, dan tablet penjernih air kepada 123 anak untuk membantu mencegah penularan penyakit mematikan yang ditularkan melalui air. UNICEF Kanada mengakui penerimaan donasi dan menyatakan terima kasih atas dukungannya. Akhirnya, sumbangan lain diberikan kepada Nada Bantuan Anak Palestina pada 21 Desember untuk mendukung pengobatan dan perawatan medis bagi anak-anak penderita kanker di Gaza. Ini adalah pembaruan bulanan karena proyek donasi dimulai pada bulan September sebagai bagian dari perayaan ulang tahun Jimin. Donasi akan dilakukan setiap bulan pada September 2021 hingga Agustus 2022, sehingga berlangsung setahun penuh.
Selamat kepada Jimin karena dinobatkan sebagai idola terbaik tahun 2021. Dia memang pantas mendapatkan gelar Best Idol, mengingat semua proyek donasi dan proyek kesejahteraan sosial lainnya yang terus-menerus dilakukan oleh para penggemarnya telah dipengaruhi oleh hatinya yang baik dan penuh kasih, selain mencintai keterampilan yang luar biasa dalam vokal dan menari. Yang ketiga, Suga mendapat perhatian karena jujur tentang mimpinya dan kata-katanya menjadi sumber penghibur bagi ARMY. Sejak memulai debutnya pada tahun 2013, BTS telah mengambil alih dunia dan mendapatkan jutaan penggemar di seluruh dunia dengan bakat, visual, dan kepribadian para anggota yang menawan. Tapi salah satu hal yang paling disukai ARMY tentang BTS adalah kejujuran mereka dan fakta bahwa mereka tidak menyembunyikan bagian dari mereka yang begitu nyata dan berhubungan dengan orang-orang. Secara khusus, anggota Suga baru-baru ini mendapatkan perhatian dari penggemar setelah sesuatu yang dia katakan dalam sebuah wawancara dengan majalah GQ. Topik wawancara Suga tampaknya fokus pada gagasan tentang mimpi. Pewawancara bertanya kepada Suga topik apa selain dari konsep mimpi, kenyataan, kesepian yang masih ingin ditulis oleh grup tersebut. Meskipun mimpi disebutkan, Suga menjelaskan bahwa ini akan selalu ada di lagu-lagunya. Tidakkah menurutmu kita akan terus membicarakan mimpi kita? Saya terus hidup dalam mimpi dan saya akan terus bermimpi di masa depan, kata Suga. Bagi banyak orang, mimpi hampir dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai dan penting untuk tumbuh dewasa. Tapi GQ tahu semua tentang pendekatan Suga terhadap mimpi dan bertanya tentang filosofinya bahwa tidak apa-apa untuk tidak memiliki mimpi. Meskipun Suga dikenal sebagai salah satu anggota BTS yang lebih pendiam, kata-katanya punya banyak arti saat ia menjelaskan bahwa tidak boleh ada tekanan untuk punya mimpi. Mimpi hanyalah mimpi. Ketika saya mengatakan tidak apa-apa untuk tidak punya mimpi, itu karena kamu tidak benar-benar membutuhkannya. Kamu tidak harus berjuang terlalu keras untuk menjalani hidupmu, kata Suga. Melihat miliaran orang di dunia, Suga kemudian menyentuh tekanan yang diberikan kepada kaum muda saat ini untuk mengatur hidup mereka atau membuat rencana untuk masa depan yang selalu berubah. Dia juga menunjukkan seberapa banyak yang dia ketahui tentang ARMY di seluruh dunia dan tekanan yang mereka alami, menambahkan, seringkali dikatakan bahwa mereka gagal jika mereka tidak memulai di jalur tertentu atau melanjutkan seperti yang diharapkan. Tetapi saat kamu hidup, kamu menyadari bahwa hidup tidak berjalan seperti itu. Alangkah baiknya kalau anak-anak dan remaja tidak terlalu menyalahkan diri mereka sendiri, karena itu bukan salah mereka, kata Suga. Untuk Suga, dia menjelaskan dalam wawancara bahwa tidak punya mimpi seharusnya tidak menjadi sesuatu yang membuat kamu malu terlepas dari segala harapan. Secara khusus, dia menjelaskan bahwa seharusnya tidak ada titik di mana kamu merasa perlu membandingkan mimpi dengan mimpi orang lain, karena setiap orang itu unik. Dan juga dibandingkan dirimu dengan orang lain, sama sekali tidak perlu bagi kamu untuk membandingkan ukuran impianmu dengan impian orang lain, kata Suga. Meskipun mungkin tampak sulit untuk diikuti karena tekanan dari sekitarmu, Suga memastikan untuk menggunakan pengalamannya sendiri. Dia menekankan bahwa tidak apa-apa untuk tidak mengetahui segalanya sepanjang waktu, menambahkan bahwa tidak seperti yang dipikirkan orang, dia bukan seorang yang hidup dalam mimpi indah. Aku juga tidak punya mimpi sekarang. Apakah itu membuatku sengsara? Tidak. Sebaliknya, saya merasa damai. Saya yakin mimpi lain akan datang kepada saya. Saya percaya itu adalah kehidupan yang baik dan berharga untuk mencapai mimpi seperti itu satu persatu, kata Suga. ARMY di seluruh dunia berbagi pemikiran mereka tentang tanggapan Suga dan banyak yang merasa terhibur, terutama selama masa di mana ada begitu banyak ketidakpastian. Sekali lagi, Suga telah membuktikan betapa BTS memahami penggemar dan masalah yang dimiliki kaum muda. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.